Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahrul Roji Albanteni dari kelas 19A6 dengan NIM 119101319. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ulangan akhir semester saya mengenai manajemen sumber daya manusia. Bab pertama adalah pendahuluan. 1. Latar belakang. Manajemen sumber daya manusia diperlukan untuk meningkatkan efektivitas sumber daya manusia dalam organisasi. Tujuannya adalah memberikan kepada organisasi satuan kerja yang efektif untuk mencapai tujuan ini. Studi tentang manajemen sumber daya manusia akan menunjukkan bagaimana seharusnya perusahaan mendapatkan, mengembangkan, menggunakan, mengevaluasi, dan memelihara karyawan dalam jumlah, kuantitas, dan tipe atau kualitas yang tepat. Salah satu kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang profesional adalah terletak pada proses rekrutmen, seleksi, training, and development. Calon tenaga kerja. Mencari tenaga kerja yang profesional dan berkualitas tidaklah gampang, merupakan sebagai kewajiban dalam sebuah organisasi, dan perusahaan-perusahaan harus melakukan penyaringan untuk anggota atau para pekerja yang baru. Untuk itulah rekrutmen tenaga kerja dibutuhkan untuk menyaring para pelamar yang ingin melamar. Dalam organisasi, rekrutmen ini menjadi salah satu proses yang penting dalam menentukan baik tidaknya pelamar yang akan melamar pada organisasi tersebut. Adapun pengertian rekrutmen menurut para ahli. Yang pertama adalah Dubois tahun 2004 nomor 96. Rekrutmen adalah proses untuk menarik sebanyak mungkin kualifikasi pelamar untuk lowongan yang ada dibutuhkan diantisipasi. Ini merupakan pencarian bakat pengajaran kelompok terbaik pelamar untuk posisi yang tersedia. Yang kedua adalah Jackson Scholar Warner tahun 2010 nomor 242. Rekrutmen atau rekrutmen adalah mencari dan mendapatkan pelamar berkualitas bagi perusahaan untuk mengisi jabatan yang kosong. Meldona tahun 2009 nomor 132. Rekrutmen dapat didefinisikan sebagai sebuah proses mencari dan menarik atau membujuk untuk melamar pelamar yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan atau posisi tertentu yang lowong yang telah diidentifikasi dalam perencanaan sumber daya manusia. Yang keempat adalah Raymond, Anu, dan kawan-kawan nomor tahun 2011 tahun 266. Rekrutmen sumber daya manusia didefinisikan sebagai praktik atau aktivitas apapun yang dijalankan oleh organisasi untuk mengidentifikasikan dan menarik para karyawan potensial. Yang kelima adalah Hadari Nawawi tahun 2000 nomor 169. Rekrutmen atau penarikan adalah proses mendapatkan sejumlah calon tenaga kerja yang qualified untuk jabatan atau pekerjaan utama produk ini dan penunjangannya di lingkungan atau organisasi atau perusahaan. Nomor 2, tujuan rekrutmen. Kegiatan melakukan rekrutmen selalu dikaitkan dengan apa yang sudah dibuat pihak perencana tenaga kerja. Artinya, apa yang hendak dilakukan oleh pihak perencana tenaga kerja, artinya apa yang hendak dilakukan oleh pihak yang melakukan rekrutmen harus selaras dan disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja, misalnya dari segi waktu yang dibutuhkan, jumlah yang dibutuhkan, dan kualifikasi yang telah dipersyaratkan. Dalam praktiknya, pelaksanaan rekrutmen memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu 1. Memperoleh sumber daya tenaga kerja yang profesional. Nomor 2. Memperoleh sejumlah pelamar yang memenuhi kualifikasi. Yang ketiga, menentukan kriteria minimal untuk calon pelamar. Yang keempat, untuk kebutuhan seleksi. Untuk lebih jelasnya, 7 tujuan di atas berikut ini akan diuraikan lebih rinci, ya. Memperoleh sumber tenaga kerja yang potensial. Yang melamar ke perusahaan benar-benar pelamar yang memiliki potensi yang diharapkan perusahaan. Pelamar yang potensinya maksudnya adalah yang sesuai dengan jumlah dan kualitas yang diharapkan. Untuk mendapatkan pelamar yang potensial, maka dapat dicari dari lembaga tertentu, misalnya universitas atau perguruan tinggi yang sudah diakui masyarakat kualitasnya, atau dengan membuka iklan di berbagai media yang cukup memiliki reputasi.
memperoleh jumlah pelamar yang memenuhi kualifikasi, artinya yang melamar ke perusahaan benar-benar pelamar yang memenuhi kualifikasi yang disyaratkan. Terkadang dalam praktiknya banyak surat lamaran yang masuk dianggap sampah karena tidak memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan. Yang diinginkan ada pelamar yang memenuhi kualifikasi melimpah sehingga lebih bebas untuk memilih tenaga kerja yang diinginkan. Menentukan kriteria minimal untuk calon pelamar, artinya pelamar harus diinginkan perusahaan adanya dipenuhi. Pelamar adalah mutlak, misal IPK, usia, pengalaman kerja, domisili, akreditasi, lembaga atau prodi, atau persyaratan lainnya. Pelanggaran terhadap kriteria minimal ini harus digugurkan sehingga tidak mengganggu persyaratan kualifikasi yang telah ditetapkan. Khusus untuk IPK yang relatif belum begitu baik, adanya perguruan tinggi yang super ketat dan ada yang begitu longgar, sehingga tiap perguruan tinggi tertentu diberikan toleransi IPK. Untuk kebutuhan seleksi, artinya dengan pelamar yang memiliki kualifikasi yang melimpah, maka proses seleksi akan lebih mudah karena memiliki banyak pilihan dengan kualifikasi. Yang melamar tinggi tentu memberikan keuntungan dalam menentukan calon pelamar yang diinginkan. Dalam hal ini juga jika terjadi mundurnya calon yang telah diterima, maka mudah digantikan dengan calon pelamar lainnya yang memiliki kualifikasi tinggi tapi tidak diterima karena keterbatasan jumlah yang diterima. Apapun alasannya, jika terjadi lowongan pekerjaan dalam suatu organisasi, maka lowongan tersebut haruslah diisi. Salah satu cara untuk mengisi lowongan tersebut adalah dengan melakukan proses rekrutmen dan seleksi. Dalam makalah ini akan dibahas beberapa hal mengenai rekrutmen dan seleksi. 1. Jumlah karyawan diperlukan harus sesuai dengan job yang telah. Untuk mendapatkan hal tersebut perlu dilakukan 1. Peramalan kebutuhan tenaga kerja. Yang kedua, analisis terhadap kebutuhan tenaga kerja, workforce analysis. Biaya yang diperlukan diminimkan. Perencanaan dan keputusan-keputusan strategis tentang perekrutan. Fleksibilitas adalah proses pelaksanaan rekrutmen yang berjalan sesuai metode dan tidak membosankan. Pertimbangan-pertimbangan hukum. Prinsip-prinsip rekrutmen tersebut merupakan indikator dalam penelitian ini, namun tidak semua dari prinsip rekrutmen tersebut bisa dijadikan indikator. Karena dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah karyawan, sehingga yang diambil dalam indikator adalah mutu karyawan yang akan direkrut sesuai dengan job pekerjaan, fleksibilitas, dan pertimbangan hukum. Ya, mungkin sekian saja dari saya. Terima kasih. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.